Makin irit malah. Ridwan Lawyer Hanif. Apa sih? Pakai AC nih, lihat nih. Video call apa? Ini ibaratnya kalau bensin 12.000 ya, kita coba pakai 1.200 perak, tau nggak? Jadi hari ini kita lagi ada di parkiran Senayan ya. Emang ini Senayan? GBK Senayan tuh orang Di gede tuh. Makanya GBK. jangan kelamaan di Klaten. Iya kan kita orang kampung nggak ngerti ya. Nggak pakai dolar ya? Nggak pakai, aduh. By the way, ya hari ini kita mau nyobain BYD M6 yang DM, dual mode. Dual Dual mode. mode bersama Om Mobi dan Den Kejepit Dimas. Anyway, Kejepit Dimas. Dimas doang, Kejepit. Dimas doang. Kejepit. Tadi kan nggak kejepit. Kalau tadi kejepit tuh. enggak. Kalau Yang dia Den kejepit Dimas, Ridwan kebalik Hanif. Cocok. Bener. Jangan dong, keguling dong, lebih keren. Keguling ya, Keguling. Sama aja, nggak ada bedanya. Kalau kelontang nggak bagus. Kelontang ya. Jauhan ya. Nah, anyway, ini mobil baru sekali. Kita belum pernah ada yang coba. Sama sekali. Karena ini pertama kalinya BYD ngeluarin mobil dual mode Dual mode. di Indonesia. Benar. Plug-in hybrid. Apa tuh dual mode, Om? Plug-in hybrid kita bisa pakai engine, kita bisa pakai motor listrik. Ya, kita bisa memilih, kita mau bisa memilih untuk berhemat-hemat pakai listrik, kita mau bisa memilih untuk berjauh-jauh pakai mesin ICE. Ibaratnya kalau misalkan kalian punya mobil listrik, tapi kadang-kadang suka dadakan keluar kota dan malas ngecas, Nah, ini paling pas nih. paling pas. Kayak Ridwan gini, tiba-tiba Klaten, Ke Klaten. Jakarta gitu. Nggak usah panik ngecas. Waduh, panik SPKL. belum ada ngecas. Jakarta, datang lu nggak usah nyari-nyari charger. Nah, cocok. Ah. Jadi, kali ini kita mau ngetes irit-iritan antara kita bertiga, ya. Kalau secara bobot, kayaknya dia paling enteng sih ya. Betul. Sandu gue paling muda juga kan. Iya. Jadi kalau dia menang itu berarti ada, ya... Gue curiga dia tuh bisa menang gara-gara pedal gasnya nggak nyampe. Hey, ini sudah disesuaikan untuk orang Indonesia. Nggak, udah disesuaikan juga ditambahin booster. Ah, Biar gampang ganjel ya. Ya Allah. Doa orang yang dizolim itu lebih didengar. Anyway, Ya Allah, semoga dolar 16.000 lagi. Kok jauh? enggak. Kok ke arah sana? Ya kan? jadinya? Kita mau beradu nih, kita mau beradu hemat ya, 3 mobil ini, 3 BYD M6 DM. Iya, yang cross lagi. Tapi sayangnya ketiga mobil ini tidak equal. Ya. Yang mana? Yang ini 2, Yang baterainya ini? posisi habis. 0. 0 km tersisa. Ini ada sisa 48 km. Benar. Oke. Jadi, telah kami putuskan bahwa yang adu hemat-hematan kalian berdua aja. Oh, takut kalah. Bukan gitu. Kenapa sih? Kok takut gitu? Kenapa sih? Emang nggak bisa nyetir yang Enggak, hemat? gini, Emang gini, nggak gini. bisa ya? Kalau lawan mereka ini menang salah, kalah salah. Enggak kok. Hah? Gua orangnya Pasti bisa kalau ngerti. menang dia ada banyak ribuan alasan nih mereka. Menang jadi arang, Ah, kalah jadi abu. ya, anyway itu nih 2, silakan adu hemat-hematan. Ya. Peraturannya apa? Tapi Om, tenang aja Om. Pakai AC. Harus pakai AC. Bentar. Tapi gini Om, tenang Apa? aja Om. Ini mobil, kalau misalkan baterainya habis pun, dia jadi mobil hybrid. Jadi sangat amat irit. Sangat amat irit. Makanya kita mau tahu seirit apa. Ketika plug-in hybrid pengen tahu seirit apa, itu harus pas kondisi Enggak. baterainya habis. Ini baterainya nggak apa-apa. Masih ada 48 kilo. Tapi modenya masuk yang hybrid only aja. Jangan Hybrid ada only EV-nya. tetap dia bermain. Biar kita tahu seberapa Pasti. bedanya. Kalau enggak dia berarti di mode engine aja terus. Iya. Enggak, dia akan bermain Modelnya terus. aja terus. Enggak bisa. Ini kita belum explore loh mobilnya. Nanti pengen makanya nonton video kita masing-masing ya. Kita akan masing-masing membahas mobilnya itu seperti apa, rasa nyetirnya, teknologinya, pencet-pencetannya seperti apa. Dari 3 perspektif yang beda. Bapak, om-om, anak muda. Iya kan? Pasti punya perspektif beda-beda. Gue paling muda loh di sini. Gue loh. paling muda, anjir. Gua Kita paling semua muda, udah muda. bapak-bapak punya anak kan? Tapi kan lu paling tua. Enggak, Gaya bapak-bapak aja sama. Gaya lo aja kayak gitu. Apa sih? Keren gini. Sepatu Ya Allah, keren, trail, keren. Ih, jeans. keren banget. Si masih zaman tuh skinny jeans gitu. Tuh, ngeliat aja tim kreatifnya nggak ada yang skinny jeans. Enggak pede mereka. Gue Ketinggalan pede. zaman Gue lu. pede. Ketinggalan zaman. Enggak, Ya udahlah, Udah. biarin aja. Udah tua. kita jalan dulu. Ya sana, tuh pilih mobilnya masing-masing. Mana? Lu terserah lu Kemana antara aja dua lah. itu tuh. Anyway, kita ngomongin mobilnya yuk. Kayaknya gue pengen sini bagusan yang... Jadi ini dia BYD M6 yang DM. Tapi nggak kayak yang versi listriknya. Dia tuh ternyata perbedaannya lumayan banyak. Kayak misalkan dari bumper depannya. Dia itu grill depannya beda, lebih gede, banyak lubangnya. Terus di bagian sisi sampingnya, ini juga berbeda. Dan dia variannya ini, kalau kita lihat di badge belakangnya, tulisannya BYD M6 Cross. Jadi kalau kita lihat, dia ada over fender yang lebih tebel ya di sebelah kanan sini. Dan bentuk peleknya beda juga. Dia pakai ban bawaan dari GT Advanced Tech. Dan ukurannya ini 225-55 R17.
Nah, tapi yang paling banyak perbedaannya itu ada di depannya nih. Mesinnya beda. Ya ada mesinnya. Ih, keren. Ada mesinnya loh. Iya. Nah, dia punya mesin 1500 cc, di mana kalau kita lihat mesinnya, ini cukup padat dan cukup rapi ya. Jadi di sebelah kanan sini, mesin 1500 cc, tenaganya 74 kW, dan torsinya 120 Nm. Tapi yang paling luar biasa, dia itu bukan mesin biasa. Karena dia pakai Atkinson cycle, dan compression ratio-nya 16:1. 1/16. Itu gede banget. Dimana rata-rata tuh biasanya mobil 110, 111, 112 sudah tinggi banget. Ini 1/16. Makanya dia bisa dapat thermal efisiensinya itu 46,06%. Wow, itu kayaknya untuk di Indonesia sekarang yang paling tinggi ini. Jadi mesin bensinnya memang didesain seefisien mungkin ya. Dan juga dia punya motor listrik, tenaganya lebih gede, 120 kW, dan torsinya 210 Nm. Nah, akselerasinya itu di bawah 10 detik. Dan kalau misalkan kita baca spesifikasinya, kalau dimaksimalin kecepatannya bisa sampai 170 km per jam. Nah, untuk range-nya, kalau misalkan baterainya full, electric only-nya itu bisa sampai 100 kilo NEDC. Tapi kalau misalkan baterai sama bensinnya full, ya, itu bisa sampai 1.300 kilo. Panjang banget. Tapi yang menarik, ya, nah, di sebelah kanan sini kan ada chargeran, ya. Dia udah fast charging juga. CCS, jadi bisa ngecas di mana aja. Tapi yang sebelah kiri, nah ini kalau kita lihat, dia minimumnya itu round 92. Jadi nggak perlu kita isi yang 95, 97, atau 98, meskipun kompresinya sangat tinggi. Ya. Dan kalau kita lihat di belakang, desainnya yang berbeda dengan M6 elektrik ya. Pertama ada tulisan cross di sini, dan ada emblem DMI, PHEV. Terus juga, kalau misalkan lampu sene nyala, kalau yang M6 itu dia sekuensial, kayak running gitu, kayak dia jalan. Tapi kalau ini cuma nyala aja. Sisanya nggak terlalu banyak perbedaan. Ada wipernya, tidak ada defogger, ada high mounted stop lamp, sama di atasnya ada shark fin antena. Dan untuk tipe yang kita pakai sekarang, ya, ini bukan tipe yang paling tinggi, karena kalau kita lihat dia nggak ada panoramic sunroofnya. Yang tipe captain seat, dia ada panoramic sunroofnya, dan di bagian belakang sini, ya tetap kita dapat kepraktisan layaknya BYD M6 yang kita kenal. Jadi dia ada storage yang cukup besar di bagian bawah sini ya. Tuh, gede banget ya. Tutupannya ini kiri kanan terpisah. Jadi kalau misalkan kita ada barang sebelah kanan sini, mau buka sebelah kiri tuh bisa gitu loh. Nggak harus dibuka semuanya, turunin baru bisa dibuka. Itu praktis, dan juga kalau kita lipat, kepraktisannya masih sama kayak M6 elektrik yang kita kenal, bisa dibikin rata lantai sampai ke bangku baris tengah. Asik ya? Nah, kebayang ini cocok banget buat kalian yang punya rutinitas pengen hemat kayak mobil listrik ya. Jadi tiap hari dicas. Karena harian, kayaknya jarang banget kita buat sehari-hari dalam kota jalan lebih dari 100 kilo. Misalkan kalian kerja di Senayan, rumah di Bekasi, PP, itu nggak nyampe 100 kilo kan, paling cuma 60 atau 65, 70 lah. Nah, tapi ketika kalian mau keluar kota, males ngantri-ngantri ngecas ya, udah tinggal isi bensin, langsung deh. Keren ya? Jadi dalamnya itu sebenarnya di bangku baris kedua sama ketiga masih sama. Dan gue suka dia kulitnya tuh warnanya tuh kayak, ini warna apa ya Sen ya? Kayak warna kokoa atau apa gitu, kayak coklat tapi bukan coklat muda, tapi coklatnya soft. Ya coba kalau kalian yang lebih ngerti soal pewarnaan, komen di bawah aja menurut kalian ini warnanya apa. Terus kalau misalkan kita butuh armrest ya, ini bisa jadi armrest. Dan ada varian yang captain seat. Jadi kalau misalkan kalian nggak butuh bangku baris tengah ini, ya kalian bisa beli yang captain seat, dan yang captain seat dia dapat panoramic sunroof. Terus kalau misalkan kalian mau pakai bangku tengahnya, dia juga ada armrestnya, ada headrestnya, salah kan? Jadi pas kita duduk ya, nah sebenarnya headrest itu bukan cuma buat kenyamanan, tapi buat safety. Jadi kalau kita ketabrakan, des, maju terus mundur ke belakang, kalau nggak ada tahanan ya ini kadang-kadang bisa patah leher kita, dan itu fatal sekali. Nah ini ada dikasih sama dia. Udah gitu ya, kursinya dia juga cukup empuk, tertopang dengan sempurna, jadi nggak model dingklik gitu, nggak. Dia bisa enak pas. Nah di sini ada pengaturan AC-nya. Jadi di belakang itu AC-nya di plafon sini sampai ke baris 3. Ya, bukan yang nongol di tengah gitu ya, kurang enak dilihat. Ini udah pas, dan ada airbagsnya sampai ke samping. Jadi airbagnya ada 6 yang tipe paling tinggi ini. Nah kalau kalian mau ngecas, di sini juga ada charger USB-A sama USB-C, dan ada lampunya. Jadi kalau malam kita nyoloknya nggak bingung, dan tempat naruh HP-nya ada di sini. Ya, terus
Kalau misalkan kalian lagi rame-rame sekeluarga, wah belakang kesempitan, tenang aja, dia juga bisa kita majuin. Nah, even udah paling majunya gini, ya kita masih dapat ruang yang menurut gua ini masih cukup ya. Tapi kalau kita lagi nggak ada penumpang belakang, udah dimundurin aja begini biar pas. Nah, ini coba kita majuin yang sebenarnya bisa maju lagi ya, cuma kita segini aja lah. Ini kan kursi yang paling proper. Jadi kalau misalkan kita lagi rame gitu ya, belakang ada orang ya, ngalah sedikit ya, yang penting kita nggak mentok. Nah, ini kita ke belakang sekarang. Nah, caranya seperti itu ya, mudah. Jadi one touch tumble. Nah, sekarang kita ke belakang. Oke, jadi ini posisi duduk yang tadi kita majuin ke depan sampai batas yang menurut gue minimal ya. Ternyata tuh legroomnya masih gede. Ya, jadi kalau misalkan tengahnya itu pengen dapat ruang lebih lega ya dengan tinggi 170 cm, tinggal minta dimundurin dikit lagi aja. Ini kita masih dapat space. Udah gitu, headroomnya memang ini agak sedikit mepet tapi nggak sampai kena ya. Ada headrestnya juga. Nah, di belakang sini juga kita dapat kayak semacam armrest, tapi sebenarnya ini ruang buat roda belakang. Yang ada cup holder, ada colokan 12 volt, dan kalau misalkan lagi nggak ada orang, sebaiknya seat beltnya ditaruh di sini. Soalnya kalau dibiarin kebuka gitu, nanti suka bunyi-bunyi dia, kena plastiknya. Tapi overall oke banget sih. Oh, ini bisa. Wow! Gue pikir yang bisa dilipat itu cuma sebelah kiri doang, tapi ternyata sebelah kanan juga bisa. Ya, jadi kita mau keluar lewat kiri, lewat kanan bisa, karena biasanya beberapa mobil ya, karena emang bawaan dari negara aslinya itu dia setir kiri, keluarnya tuh dibikin lewat kanan. Nah, tapi sama BYD ini niat, kursinya yang dibikin 60-40, 40%-nya itu di sebelah kiri. Karena ini yang paling lebih sering dipakai kalau kita mau akses belakang. Udah gitu, yang kanannya ternyata juga bisa digeser. Jadi mau keluar lewat kiri, mau keluar lewat kanan, gampang. Udah gitu kalau kita di belakang juga dapat AC di sini, seat belt buat bangku tengah-tengah ada dari atas. Jadi 3-way dia, bukan 2-way. Yuk, sekarang kita maju ke depan. Dia pasti ikutan ngecas. Kan bener kan dia ikutan ngecas kan? Jadi tadi Dendi Mas itu dia datengin kita bilang, "Wah, lu ngapain ini strateginya?" Gue diem-diem aja gitu kan. Gue cas nih mobil ya. Jadi kalau misalkan mobil lagi diem, ini kan dia 0 km ya. Gimana cara ngecasnya? Kita tinggal injek gas aja. Ya, tadi dari 20% sekarang jadi 21%. Ya, gue lagi nyari gimana caranya dia buat apa namanya? Buat ngecas sendiri tanpa harus kita injek gas, tapi belum ketemu ya. Kayaknya gue harus banyak. Biasanya gue kalau mobil nih baru nih, ya kan. Sebelum gue bikin video, gue di rumah apa di mana gitu, gue mungkin bisa sejam, gue otak-atik, pencet apa, pencet itu. Jadi gue paham mobilnya secara menyeluruh. Ya, tapi karena ini kita baru datang, tek langsung bikin video, ya, gue baru nemu caranya untuk ngecas itu dengan cara digas. Gitu. Nah, terus juga kita lihat di sini, ya, perbedaannya apa dengan yang M6 elektrik, ya. Kalau dari bentuk dashboard, ya, itu bisa dibilang sangat identik, mirip sekali. Nah, cuma kalau kita lihat konsol tengahnya sini, kalau M6 itu kan yang elektrik dia ada tuasnya. Ya, meskipun ada tuas, dia sebenarnya sudah shift by wire. Jadi si tuasnya itu sebenarnya nggak ada hubungan mekanikal dengan si transmisi. Ya, dia itu semuanya pakai kabel. Ya. Nah, yang sekarang tuas transmisinya nggak ada, diganti tombol-tombol ini. Ada buat volume, defogger depan, ini matiin nyalain AC, ini EV dan HEV di sini ya buat switching. Jadi sebenarnya kita nggak perlu pencet ini. Kenapa? Karena kalau udah jalan dia akan otomatis mencari mode yang terbaik. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi pengen, oh baterai kita full, kita mau EV only, pencet aja EV only. Atau kalau misalkan, oh kita mau keluar kota, pengen versi yang paling irit, kita ganti ke HEV aja buat jarak jauh. Nah, itu kalau kita mau pilih. Tapi kalau kita nggak pilih, nggak pencet, itu nggak masalah. Jadi bener-bener masuk, nyalain gas, udah selesai. Ya, mati stability control, auto hold, ini penting banget, dan ada mode berkendara. Jadi kalau kita lihat di sini, eco, normal, sport, sama snow ya. Oke. Terus juga di sini ini nih paling penting. Jadi mobil zaman sekarang itu kebanyakan dikasih tempat buat naruh handphone, dan yang sebelah kanan ada wireless chargingnya. Kemudian di bawahnya lagi ada 2 buah cup holder, ada garis seperti ini buat naruh sesuatu ya, biasanya buat handphone dan kawan-kawan juga. Nah, di sini ada colokan USB dan ada micro SD. Nah, ini bagus juga dikasih lampu. Jadi kalau kita mau nyolokin malam-malam itu nggak bingung ya. Dan yang gue suka, build quality-nya bagus, jadi dia nggak goyang-goyang di bagian sini. Bagus semuanya ya. Sama yang berbeda dengan BYD M6 yang elektrik. Lihat, speedometernya sudah
full digital, ya. Nah, transmisinya ada di sebelah kanan sini, ya. Kemudian kalau kita lihat juga di sebelah kiri ini untuk lampu sen, high beam, low beam. Terus kalau kita mau nyalain washernya, pencet dari sebelah kiri. Nah, untuk wipernya dia masih ada tombol fisiknya. Dan tombol fisiknya ini kalau kalian pikir susah untuk mengendalikan, ternyata mengendalikan gampang banget karena di belakang sini dia ada kayak semacam tuas gitu ya. Jadi ngaturnya tuh sebenarnya mudah. Nah, untuk pengaturan lampu dia udah ada otomatis sebenarnya. Jadi nggak perlu kita pencet-pencet lagi. Kalau misalkan gelap atau malam dia akan otomatis nyala. Tapi kalau kita mau manualin ada dari sini dan ini juga bisa kita custom ya. Mau jadi apa? Lane assist, terus ada AVH, auto vehicle holding atau automatic parking brake ya. Regenerative, ESC, IPB, terus ada BSD, AFL. Nih, auto front light-nya bisa diatur dari sini. Nah, terus buat teman-teman mungkin nanya, kalau misalkan mobil kayak gini mau dibikin netral gimana caranya biar bisa didorong-dorong? Nah, di sini ada namanya transport mode ya. Jadi kalau misalkan kita pencet ini, nanti dia akan bisa diparkir paralel, bisa dimaju mundur, didorong-dorong. Nah, sekarang kita masuk ke energi karena ini yang membedakan dengan yang EV sama yang PHEV, yang DM. Ya, pertama ada energi manajemennya, kita bisa lihat ada mesin, motor listriknya, sama ada baterai. Ini dari tadi kita injek gas terus sepanjang video ini jalan, sekarang jadi 23% ya. Dan kita bisa save, bisa nyimpen baterainya, misalkan kita 100%. Nah, pasti kan baterainya kan kepake kan. Kalau misalkan kita pengen, saya pengen ada sisa 70% karena nanti saya mau pakai V2L-nya. Bisa. Jadi kita bisa sisain mulai dari 25 sampai 70%. Ya. Ada save mode memori juga ya. Jadi kalau misalkan kita save itu, nanti mobilnya mati, dia akan nge-save tetap. Ngejaga sampai berapa persen ya. Regenerative braking juga bisa kita atur di sini, standar atau high. Ada charging dan discharging karena dia bisa menjadi V2L, jadi genset nih mobil sampai 6600 watt. Gede banget ya. Nah, ini nih V2L ya. Start the engine to generate electricity. Dan kalau misalkan baterainya habis, dia bisa dinyalain mesinnya jadi genset bensin ya. Dan ya dibandingkan dengan genset bensin misalkan buat di rumah gitu ya. Ini suara mesinnya, getarannya halus. Kalian mempunyai genset di rumah yang 5.500 saja, berisik banget kan. Gue beli genset yang silent ya. Gue nanya sama YouTuber yang biasa ngurusin genset gitu kan, review genset. Yang silent nih, silent nggak? Oh, ini silent bang. Gue beli dah, berisik. Ternyata, ya sudahlah. Nah, ini ada driving energy consumption-nya ya. Ada historicalnya juga ya. Nanti kita akan sama-sama riset biar dapetin hal yang sama. Oke, audio and display, lock, light, semuanya sisanya sih sama seperti BYD M6 elektrik yang kita kenal. Kursi juga udah elektrik dan elektrik nggak cuma sebelah kanan doang, tapi sebelah kiri juga udah elektrik. Nah, setirnya juga sudah tilt dan teleskopik seperti ini. Oke, let's go ya. Semoga kita menang, tapi seperti gue bilang kita ikhtiarnya dulu aja maksimal. Nanti kalau misalkan hasilnya gimana, udah kita santai aja pasrah. Ya. Bentar, gue belum ngeriset gimana caranya. Bentar, gue belum ngeriset gimana caranya nih. Itu itu pencet yang ada otak-otak. Ada kotak-kotak arah kanan balik tuh loh. Kiri apa kanan sih? Sebelah kanan. Oke, ini ada fuel consumption sama charging capacity ya. Ini benar. Mana Oke sih? udah. Oke teman-teman. Nah gitu doang minta diajar. Ya nggak apa-apa. Kita start bareng-bareng ya. Oh, ini kita pakai Eco ya, regenerative brakingnya di high. Oke. Mari kita menangkan. Nah, jadi si BYD yang DM ini kalau udah jalan, udah kita nggak perlu pencet apa-apa lagi. Nggak usah kita ganti EV, HEV, udah nanti dia akan otomatis. Dan nanti kalau misalkan ternyata baterainya habis, dia juga akan otomatis. Jadi kita nggak usah pusing. Ya, mungkin ada yang nanya, aduh gimana nih cara ganti-gantinya nanti kalau misalkan baterainya habis? Gimana? Tenang aja, nggak usah pusing. Dia sudah otomatis semua. Nah, tuh lihat tuh. Ini Tech Culture Fest ini itu dari ujung sampai ke ujung loh itu. Dan ini dari hari Rabu sampai hari Minggu. Minggu tanggal 24 ya. Hari ini tanggal berapa, Ger? 20. Jadi dari tanggal 20 sampai 24 ada 5 hari dia bikin acara. Gede banget dari ujung ke ujung. Mereka menampilkan teknologinya BYD
ya, mulai dari mobil yang paling bawah tuh Atowan sampai ke ada Denza B5 ya, belum keluar tapi. Nah, BYD DM ini ada filosofinya namanya gas ya. G yang pertama adalah gesit. Yes, karena mau bagaimanapun dual mode, dia punya motor listrik dan di kecepatan rendah motor listriknya akan lebih dominan. Nah, karena motor listrik lebih dominan, otomatis lebih gesit ya. Kita gas gitu, nggak perlu nunggu transmisi turun gigi, nggak perlu mesinnya nyaut dulu, udah bisa langsung twing, ya. Tapi ini masih halus loh, jadi diinjak pun dia juga masih nyaman ya. Dan yang A-nya itu adalah andal, artinya dia bisa diandalkan ya. Dan BYD ini udah terbukti karena untuk teknologi DM atau PHEV ini, BYD adalah produsen pertama di dunia yang mendevelop teknologi ini. Dan didevelop teknologi dari tahun 2004, pertama kali keluar di tahun 2008. Jadi asam garamnya PHEV udah tahu lah BYD seperti apa. Dan juga sekarang BYD itu udah pakai DM dual mode generasi kelima. Mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai kelima. Jadi ini yang paling mutakhir. S-nya itu double, bukan satu ya. Karena ada 2 S, jadi gas. Nah, S yang pertama itu adalah senyap. Karena mobilnya memang senyap. Perdaman kabinnya tuh di atas rata-rata mobil di harga yang sama ya. Udah gitu, karena di putaran bawah mesinnya jarang nyala. Nah, dia tuh bener-bener rasanya kalau di kecepatan segini tuh ini banget loh, senyap banget loh. Ini kalau kalian dengerin suara dari action cam-nya ya, coba deh, lebih kedengeran suara AC dibandingkan dengan suara powertrain-nya, baik listrik ataupun bensinnya. Senyap banget ya. Bagus ya. Dan S yang terakhir adalah super irit. Jadi kalau misalkan kita baterainya penuh, bensinnya penuh, bisa sampai 1.300 km. Dan kemarin dibawa sama teman-teman media ya, 150 km, bensin yang kepake cuma nggak nyampe 2 liter. Wow, luar biasa. Biarkan Om Mobi di depan kita ya. Om Mobi itu agak curang karena dia paling banyak baterainya ya. Jadi kalau siapa yang nyalip lu? Lunya yang tadi salah ambil tol gerbang. Jadi gini ya, gue mengajarin nih kalian yang masih muda-mudaan sedikit dari gue ya, caranya biar nyetir hemat itu pindah ke mode yang ada benderanya. Bener Om, itu udah terbukti sih Om. Iya, itu udah pasti lebih hemat ya. Coba aja. Om Mobi di depan jangan lambat-lambat dong. Ini kita kapan nyampenya? Ntar ya, lagi liatin ada demo di sebelah kiri nih. Oh iya bener, ada demo. Aneh banget tuh yang demo. Demo apanya? Jadi berdasarkan klaimnya BYD, 150 km pertama kalau misalkan bensinnya full, terus juga baterainya full, itu bisa dapat 65 km per liter. Itu lebih irit dibandingkan dengan motor. Asli. Karena gini, kalau misalkan kita buat harian ya, kita kan jalannya nggak banyak ya. Maksudnya kayak dari pulang pergi kantor tuh paling berapa sih ya. Anggaplah paling ekstrim kita 150 kilo PP gitu kan. Itu cuma butuh 2 liter. Jadi cost kita dari upgrade dari motor ke mobil, atau mungkin kan zaman lagi lumayan berat dan tahu sendiri kan harga bensin tidak pasti, dolar naik terus. Jadi kalau misalkan kalian tiap hari ke kantor atau nganter anak sekolah naik mobil, ini sih penghematannya kayak kita naik motor gitu. Kemudian juga kalau misalkan kita udah di tol kayak gini, kita tinggal pakai adasnya aja, kita pencet ini ya, ACC activate ya. Kemudian udah dia bisa nyetir sendiri secara otomatis. Yeay. Enak ya? Nyetir sendiri. Tapi tetap ya dia autonomosnya level 2. Artinya dia bisa nyetir sendiri setirnya sama bisa ngatur kecepatan sama depan. Tapi kalau misalkan kita lama nggak megang, dia harus bilangnya keep your hands on the steering wheel. Jadi tetap harus ada human touch-nya. Karena takutnya dikiranya kita itu nggak perhatiin jalan. Gitu. Cakep ya?
Wih, udah. Mungkin teman-teman bilang, percuma, nggak kepake, buat apaan? No, salah. Ini sangat kepake. Karena ketika kalian pergi keluar kota jarak jauh, pakai mobil yang sudah bisa otomatis seperti ini, maka ketika kalian sampai di daerah tujuan, maka kelelahannya itu akan jauh berkurang. Gua kalau dari Jakarta Klaten pakai mobil yang pakai ADAS itu sampai rumah masih bisa nyantai, masih bisa main sama anak ya. Tapi kalau mobil belum pakai ADAS, kita kan full konsentrasi maksimal gitu kan pakai ADAS. Pas sampai rumah lumayan berasa capeknya gitu. Jadi kayak energinya udah habis gitu kan. Tapi kalau ini enggak. Masih bisa santai. Udah deh. Kita nyantai saja, kita tunggu. Dan kita sekarang 50 km dapat 2,8 liter per 100. 2,8 liter per 100. Edan. Kita udah masuk ke tempat yang creeping, jadi udah mulai macet tapi masih yang jalan ya. Lihat dong, kita udah dapat berapa? Turun dari 2,8 liter per 100 menjadi 2,4 saja. Wow! Makin irit malah. Luar biasa. Mengerikan. Kalah ini motor matic ini kalau begini. Tuh. Dan kalau kita lihat ya, pas 50 km energinya, kita udah make 0, liter per 100 dari bensinnya toh. Dan konsumsi listriknya itu 7 kWh per 100. Sekitar 100 bagi 7. Berapa tuh? Hayo. Ya, seginian ya. Itu cukup irit ya. Bahkan terlalu irit untuk mobil yang ukurannya 7-seater seperti ini. Gede soalnya. Luar biasa memang. Jadi ternyata keiritannya itu bukan cuma karena mesin bensinnya yang udah mutakhir, yang kompresinya tinggi, dan dia juga pakai Atkinson cycle, tapi dari bensinnya, dari motor listriknya itu pun juga sangat hemat bahan bakar. Tapi lucu sih kalau misalkan ternyata kita lebih irit dibanding Omobi yang baterainya banyak ya. Itu jadi kayak sebuah kebanggaan tersendiri sih. Lo tau nggak kita jalan fuel consumption-nya berapa yo? Coba tebak. 0,1 liter. Ini ibaratnya kalau bensin 12.000 ya, kita coba pakai 1.200 perak, tau nggak? Dari Senayan ke Pik. Ada lelet sih. Dari Senayan. Edan. Ini secara pribadi ini rekor gua sih. Ya. Dengan mobil hybrid, kita mulai dari baterainya habis. Ini mobil teririt sedunia sih. Kan lu tadi ada baterainya kan, setengah. Gua kan nggak ada, 0 kan. Ya lu berapa? 3,1 liter per 100 km. Habis. Haha, gue menang. Nah, tapi kan lu curang, ada listriknya. Kan kita tadi waktu awal sama semua. Enggak lu nyalain mesin lama, tadi nyalain mesin buat. Itu namanya strategi. Emang lu berapa coba? Gue full consumption itu 0,1 liter totalnya dari tadi riset ya. Bukan yang total 50 km energi, pas 50 km energi. Pas 50 km itu 2,3 liter per 100. Emang curang strategi lu sih. Strateginya nggak boleh blunder, harus bener. Jangan kayak tifosi. Ayo lama buruan tempel apa sih? Apa tincernya di sini serem-serem? Ini ya, di jalan Pik ini kan agak goyang-goyang ya. Ini goyangnya masih oke loh. Artinya ketika lewat jalan gini nggak bikin badan waduh bubang gitu, nggak enak deh, masih oke. Tapi memang M6 ini yang versi elektriknya udah lama, udah banyak yang pakai, udah banyak yang puas juga. Jadi ketika masuk ke DM atau dual mode ini, gua rasa orang juga acceptance-nya tinggi ya. Ini kita mengarah ke Pik 2 Loop ya, yang nanti ada patung Soekarno-Hattanya. Eko.
Nah ini nih, kedengeran nggak suara bensinnya nyala tapi tipis banget. Itu pasti lagi ngecas tuh. Nah biasanya mobil hybrid atau PHEV kalau di kecepatan rendah, ya itu yang bergerak itu motor listriknya. Nah meskipun dia punya bensin, biasanya mesin bensinnya kalau misalkan baterainya udah mulai habis, dia dipakai buat ngisi baterainya biar dia menjadi hybrid yang series. Nah kalau hybrid paralel, itu mesin bensinnya itu menggerakkan ke roda. Dan biasanya itu dipakai di kecepatan tinggi aja. Karena kalau di kecepatan tinggi, misalkan 100 ke atas gitu ya, biasanya mesin bensin itu lebih irit dibandingkan dengan mesin elektriknya. Dan ini dia bisa pilih-pilih nih, secara otomatis, nggak perlu kita pencet-pencet, mau jadi series atau paralel. Karena dia udah ada intelijennya, DMI atau IDM ya, Intelligent Dual Mode. Jadi biarkan mobilnya berpikir, kita nyetir aja. Beres. Pokoknya kita taunya pas udah nyampe, wah irit bener gitu. Pakai nih, lihat di video tuh. Tuh nyala kan? Wah, Ridwan Hanif. Ridwan Lawyer Hanif. Apa sih? Pakai AC nih, lihat nih. Video call apa? Ini baru dinyalain itu. Dari tadi kipasnya nyala terus. Nggak percaya gue. Dari tadi kita sempat terpisah di jalan gara-gara gue kan di depan dari tadi ya. Nah, gue nggak sadar ternyata mereka udah nyusul kita duluan. Nah, pas keluar tol, ya kan, ini kan persimpangan nih. Nah, gue tunggu di tengah kan pakai hazard. Gue tungguin di HT. Oh ya, gue tungguin gini-gini. Ternyata mereka sudah keluar duluan ya. Jadi mereka tadi nunggu di pom bensin, mereka matiin mesin, curang sekali. Nggak apa-apa lah. Dan ini juga cara kita berhemat ya. Di sini ada gambar S, ada gambar angin only ya, fan only. Jadi kalau kita pakai AC tinggal pencet yang ini. Tapi kalau misalkan kita pengen jadi kipas aja, nah tinggal pencet yang ini. Jadi dia angin doang yang keluar. Kenapa kecil sekali? Kita gedein aja langsung. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau kita biasanya jalannya itu nyalain AC waktu lagi agak turunan, lagi idle, kosong, kita pakai kipas aja. Let's go. Jadi sekarang kita lagi di Sudirman dan ini macetnya luar biasa. Dari tadi creeping terus, udah berapa lama nih kita di sini? Setengah jam lebih kali ya. Ya, dan ini mobil pas kita lihat energy consumption-nya ternyata efisien sekali. Ya saking efisiennya, AC itu kepake 21%. Biasanya AC itu kepake paling cuma nggak nyampe 10% gitu ya. Karena motor listriknya sangat efisien, ya, bensinnya juga sangat efisien. Maka energy consumption-nya buat ngegerakin si motor listrik ya, dia 73%. Dikit banget. Dan kita sekarang drop ya, 50 km terakhir dapatnya 3,7 liter per 100. Berapa tuh? 100 bagi 3,7. Ya, masih sekitar 1:30 lah. Tapi ini per 50 ya. Kita udah jalan sekitar, gimana cara ngeliatnya? Historical, kita udah jalan sekitar 60 kilo. Jadi 10 kilo terakhir itu 10 kilo yang paling boros karena macetnya luar biasa selama setengah jam. Jalannya dari tadi gini nih. Cuma sangat efisien. Luar biasa. Udah jalan 60 kilo baru kepake 1,9 liter. Wow. 2 liter aja belum. Gila. Pol, iritnya pol. Ini juga sengaja waktu macet-macetan gini AC-nya kita matiin. Kenapa? Karena gue mau ngurangin AC-nya dari 21% jadi di bawah 20%. Apakah bisa? Kipasnya tetap nyala, tapi AC-nya, kompresornya kita matiin. Ya, karena yang paling banyak memakan dayanya itu adalah kompresor. Oke, yuk sekarang kita sambil lihat monitornya lagi. Nah, kalau kita lihat di sini berapa ya? Oh, 18% turun dia. Bisa ternyata under 20%.
Sebenarnya gue pengen ngabisin banget sih, kayak ada nggak sih mode buat yang bener-bener di drain gitu baterainya? Karena kalau bisa bener-bener di drain tuh pasti sangat efisien sekali. Ya Allah, macetnya, astagfirullah. Jakarta gitu kan. Oh iya, beda emang sama di Setelah desa. lo tinggalin Jakarta ini jadi gitu. Aduh. Tapi Klaten setelah gua datengin, bioskop langsung 2. Tapi jadi macet. Enggak dong, masih belum. Masih belum. Masih belum. Nah, gimana cara lo ngaturnya, Wan? Kok bisa gitu? Bioskop 2 terus tetap nggak macet. Gimana sih ngatur Apa ininya? hubungannya? Ya gue nanya. Apa gua ngaturnya? Gue nanya. Nggak ada- Terus tiba-tiba sekarang pintu tol ada 3. Tuh kan lo gimana caranya bisa lobby-lobby di apa Jasa Marga apa di mana tuh lobby-nya? Ya, pokoknya ada. Bisa ada pintu tol tambahan gitu. Ya udah, sekarang kita pengen lihat ya. Mulai dari gua dulu deh, Om. Yuk. Ya. Gini, kalau yang tidak pakai AC seperti apa? Enggak pakai AC. Apa enggak? Pas macet gua matiin. Enggak. Dari tadi Nih, dari awal lo nggak pakai AC. orang Yakin? nih lihat nih ya. Gue liatin nih. Yakin? Nih. Itu si Briana suruh sini. Oke, kita mute dulu ya. Nih ya, kalau kita lihat di energi ya. Android Auto-nya baru nyala. Energi ya. Historicalnya nih yang ini, consumption gua 21% AC, Om. Ya. Ya emang begitu. Artinya AC nyala. Kalau mati ya nggak ada 21% dong. Nggak. Ya kan, 72% drive. Nah ini waktu awal-awal pas kena macet langsung. Kena Ntar, macet. itu yang paling kiri apa? Ada AC. Kapan? Tadi lu pencet apa layarnya? Kok tadi Apa? nongol sesuatu? Apaan? Enggak. Nah, historicalnya gue dapat dari tadi jalan 25 kilo 2,3 liter. Coba kita lihat. 2,3 liter. Jadi Dengan semacet itu. jadi Nggak pakai AC. jadi nggak Pakai nggak, AC. jadi pengorbanan Anda Pengorbanan dia dengan ini pas 50 km terakhir adalah 4,2 liter per 100 km. dengan segala kegerahan itu, dengan segala kegerahan Lihat dan total kepanasan fuel-nya. itu, nggak, dan segala total kegerahan itu berapa? 4,2 Oh liter per 100 ampun, km. ya ampun, pengorbanan itu Pengorbanannya sia-sia. Itu kayak Sia-sia, PDKT Wan. cewek. Iya. Itu kayak PDKT cewek, udah sebulan lebih, terus ceweknya milih cowok lain. Iya, kawin Ya sama dikawinin lagi. Pakai AC gua tadi. Enggak, lu nggak pakai AC. 21%. Wan, AC. Wan. Competitiveness itu tidak membuahkan hasil yang selalu bagus. Nggak selalu ya. bagus ya. Yaudah, yuk. Sekarang. Coba. Yang paling banyak baterainya. Nggak ngaruh. Ternyata Hah? dia memperhitungkan itu sebagai baterai. Tididi 10,2 ini 2,95. 2,9 liter per 100 km. Coba lihat di itu, setting. Bisa-bisanya dia. Energi. 2,9. Oh, Masih 23. masih 23 dan 17% AC. Lo matiin AC masih terkorbankan. Iya. Ini gue pakai bensin 0,2 liter Mm-mm. ya. Terus average speed 21. Jadi rata-rata 2,9. Rata-ratanya ini jadinya. Oke. Dari bensin. Jadi sama aja kalau misalnya gue pakai bensin, gue tetap lebih irit dari lo jauh. Enggak dong, karena lu ada listriknya. Enggak ngaruh. Dia memperhitungkan listrik sebagai bensin juga di sini sebagai untuk hitungan rata-rata. Enggak itu. dong, enggak gitu Iya dong. Iya. Coba kita lihat yang ini. Sini misi. Hai, itu mobil gua. Misi. Apa gimana tadi? Gua denger Nggak pakai AC. Gua pakai AC. Aduh, kasihan. 3,7. Lebih irit. Tar dulu. Bentar. Gua pasti tetap nyaman loh. Oh, enggak, Dia dia ininya ini minus dan 4 liter. Sebenarnya secara penggunaan bensin lebih banyak. Iya. Tapi dia minus. Minus dia nge-charge tadi. Dia ada nge-charge soalnya. Oh, dia karena ngecas. Nge-charge. Oh, jadi Gue kalau yakin dia ada mode-mode nge-charge dia tengah Nggak. jalan. enggak karena dia ketolong sama ininya minus. Minus. Tapi kalau secara penggunaan bensin lebih banyak. Iya. Oke. Iya. Tapi intinya yang menang gue.
Iyalah, Intinya pengorbanan Startnya salah. intinya pengorbanan tanpa AC itu datang tidak berguna. Nggak berguna. Karena memang mobilnya Emang nggak pakai AC? karena mobilnya itu sudah irit dari sananya. irit dari sana. Nah, kan, begitu mau Dia dicurangi. paling banyak 3,4 liter. Iya, lu berapa? 2,2. Tapi kok kenapa hitungan lo jelek? Karena dia dicas dulu minus. Apaan Jadi gua dicas dulu orang gua. ini minus 1. Yang Energinya nambah. tadi gini. yang tadi ngecas sebelum jalan siapa? Bukan. Udah ngecas dulu Eh, lagi. yang dilihat tuh berapa bensin yang kepake, bukan pas 50 kilo. Bukan pas 50 kilo. Pasti selalu dicari kesalahan. Jadi Kompetitif. Jadi selama 65 kilo kita jalan ya, Omobi menghabiskan 0,2 liter Ya. ya. Mesinnya karena Karena baterainya penuh. Nah, Dan Dimas 3,4 liter dan saya 2,2 Enggak, liter. baterai gua nggak penuh ya. Tapi kalau Separuh di- Ya, dikit. Tapi kalau di average ya kan. Gua menang. enggak. Ya. Ini average-nya itu ya. Kalau kita lihat dari konsumsi BBM ya dia paling boros. Ya, teman-teman. 4 liter per 100. Ya, tapi dia Tapi ini bikin minus. listrik 1 kWh per 100 kilo. Minus 1. Minus 1. Makanya dia bisa begitu. Ya, nggak bingung kan gitu kan? Gue juga bingung. Gimana sih? Nggak, karena dia bisa, yang gue bingung juga, dia bisa memperhitungkan listrik, makan listrik jadi kilometer per liter gitu loh. Nah, cuma Om, yang ini Om. Hah? Lu bayangin 65 kilo. Hmm? 0,2 liter. Karena kalau penuh bisa 100 kilo Om Iya. baterainya. Iya. Battery only. Ya, Gila kalau kayak gitu sih ya, kayak Honda Beat kalah. ya. Nggak, tapi puas sekali rasanya Ridwan Hanif tetap kalah walaupun mati nasi. Enggak dong, jauh Om. 2,2 liter sama 3,4 jauh loh. Kita jalan-jalan dari sini. Ya. Jalan. Jadi buat teman-teman ya yang kalau misalkan video ini datang lebih cepat ya. Hari Rabu sampai hari Minggu tanggal berapa sekarang 20 ya? Ya. 20 sampai 24 datang ke GBK. Karena ada BYD Technoculture Tech Culture. Tech Culture Fest. Ya, makanya kalau pengen lebih detail ya bisa langsung ke Instagramnya BYD Indonesia aja. Di situ informasinya lengkap, termasuk ke kota-kota nantinya ada di mana aja. Seru banget, kita bisa naik tuh. Wow, tuh lihat tuh. Om, naik tuh, Om. Itu. Tuh bisa naik ke atas sana, ya. Terus nanti ada yang kayak ini, naik ke atas, tuing, turun lagi. Wush. Ya, nanti akan ada di kota-kota, kalau Jawa Tengah ada di Semarang. Itu Om, kalau kita gaspol, itu bisa lompat. Makanya kita bisa kawan-kawan. Ya wes, terima kasih telah menonton. Jangan ditutup videonya, masih mau Kenapa? jalan-jalan di sini. Ini kita mau nyobain Denza B5, tapi lihat tuh treknya. Naik ke atas, turun, ada juga jungkit di sini. Terus nanti di situ kayak mau main skate tau nggak? Naik ke atas, twing. Kita coba gimana dan ada Omobi nih. Jadi kita siap-siap Omobi bakal teriak-teriak nanti. Om, jangan teriak-teriak ya Om. Nah, ini enaknya nih ya kalau mobil ada kamera transparan sasisnya. Jadi pas kita naik begini nggak masuk ke bawah kita, nggak ke kolong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini turunnya kencang banget tadi gue lihat, Wan. Aduh, kan. Nah, naiknya kan memang gitu. Cip juga tuh. Kita berempat loh, nih beratnya beda, titik beratnya beda. Cuma ini plug-in hybrid biasanya kan bebannya beratnya mobil. Nggak seberapa pengaruh. Ini kita bisa lihat layar tuh. Asik Gimana ya? posisinya. Itu bisa dibikin transparan loh sebenarnya. Iya. Transparan tuh dari rekaman, hasil rekaman. Heeh. Ya Allah, ya Allah. Ini pas jeder. Pegangan. Pegang. Kenceng banget nih suaranya nih. Aduh, ngapain sih kita? Itu jungkit banget. Kenceng banget kan, bener kan? Kenceng banget. Aduh. Aman? Aman. Aman. Naik nih kita nih. Oke, naik. Waduh. Seberapa ini nih? Sampai garis yang kedua. Garis yang kedua, yang mana garis kedua? Itu ya itulah. Ini apa modenya nih? Ini nggak kenceng ya? Masih crawl, tapi kita turunin. Oh. Nggak kenceng ya? Dipendekin biar titik beratnya turun. Air susnya Terus kita cepet nggak ya? ngejungkel ke belakang. Ya Allah, ya Allah. Ini. Wih, tinggi kali. Begini nih maksudnya. Begini nih. Oh, ini enak kan buat tidur. Enak buat
mau tidur nih. Maju lagi. Aduh. Aduh. Ya Allah, aduh tuh. Begini loh. Aduh. Bentar, ini dingin banget ya. Ini AC-nya udah ada dari bawah, dari atas juga ada loh. Iya, komplit. Makanya Jakarta butuh dingin kayak gini nih. Aman? Aman. Oke. Seru ya, sering-sering bikin gini nih. Mahal juga tapi ya rate-nya ya. Oke. Ini kalau kebablasan kan kesono. Ini curam juga ya? Curam banget, bukan terjal curam, banget, bukan terjal curam banget. juga ya. Jadi ya. Yo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Digas bener. Tapi nggak perlu pakai ngambil itu loh, ancang-ancang. Power, gak pakai ancang-ancang, powernya ada cukup powernya. Udah. Nah, ini butuh kamera nggak buat lihat ini nanti? Ini jauh juga tuh ke bawah tuh ya, jauh guys. Iya. Jauh. Ada kayak 5 meter om, lebih ya? 6 meter ini 6 meter. Jauh. Aduh, ngilu. Aduh. Nah, Ada aja sih ngapain ya kita. ngapain? Udah telat ngomongnya. Waduh. Turunannya sekarang. Hill descent control. Gak usah. Ya, gila. Turunnya dahsyat ya. Dahsyat, miringnya begini loh nih. Ini kalau datarnya begini nih. Dan ini kita nggak perlu break juga, udah ada. Oh iya, hill descent control. Oh, ADC-nya nyala ya. Hmm. Kita masuk crawl. Oh, crawl mode. Crawl tuh yang buat ya pelan-pelan. Iya, nggak high berarti speed. dia yang ngatur ya powernya ya. Lepas rem aja jadi. Dan depan belakang di locker ya. Ya depan belakang. Ngelok. Mm-mm. Kita tinggiin lagi. Oh, ditinggiin lagi. Tuh kan di sebelah kiri tuh lihat Wan. Apa tuh? Itu 1975 mili Oh, tinggi mobilnya. mobilnya. Oke. Ini dinaikin lagi nih. Tadi apa ada tug of war tuh apa? Kayaknya Ini ada game. buat game yang Tuh. tarik-tarikan gitu deh. Buat Oh, mode tarik tambang. Mode tarik tambang. tug of war. Climbing ya kita pakai ini. Oke. Oke. Sip. Lucu ya. Tug of Mode war. tarik. Bang. Ih, empuk ya. Nggak berasa naik tangga. Aduh, tinggi. Empuk banget loh ini. Bodoh amat, tinggal Enggak. mau turun. Ih, empuk banget. Aduh. Nggak berasa naik tangga, coy. Kenceng banget, gila sih. Dan dia ngeliatin dari depan loh langsung si kameranya itu ya. Biar kita nggak jatuh. Pelan-pelan, maju dikit pelan-pelan. Ini turun tangga lagi ya. Tangga lagi. Bawahnya nggak kena lagi. Dan ini pakai ban standar loh. Oke, pelan-pelan. Lagi. Ya Allah, miring bener ini. Lagi. Curam banget, ya Allah. Dan ini harus panjang om. Kalau mobilnya pendek bisa guling ke depan. Aduh, ini miring banget Wan, ini miring depan. Ini lihat nih. Ya Allah. Seat beltnya nih, lihat seat beltnya nih. Tuh. Nahan di sebelahnya, iya. Aduh, kayak gini. Itu bisa begitu ya? Bisa kejungkal ke depan. Ya Allah. Nggak mentok ya. Jadi dia emang butuh approach angle sama departure angle yang bagus. Yang bagus banget. Aduh. Nah, ini yang bikin khawatir juga karena ini Ih, empuk banget. bareng Ridwan Hanif gitu loh. Apa sih? Ridwan Hanif itu Kok gua? nggak terlalu urusan begini-gini tuh nggak terlalu hoki. Apa sih? Ngeri gua. Tapi untuk selama Ridwan nggak nyetir sih aman. Apa sih gua lagi yang dijadiin victim di sini? Aman. Bukan victim, fakta. Ah, Oke, udah beres. kan? Thank you. Thank you, Om. Mantap, mantap. Makasih Siapa namanya, banyak. Mas? Umbu. Hah? Umbu. Ombu. Umbu. Om Umbu. 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 Oke. Umbu. Thank you, Mas Umbu. Makasih Mas Umbu. Maaf ya tadi ada yang teriak-teriak nggak jelas gitu. Nanti tolong pas ngedit dikecilin suara teriak-teriaknya. Kasihan kuping orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe juga ke channel Om Obi dan Den Dimas di sini. Ya, dadah.